بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: والثاني حفظهم من الاعتقادات الفاسدة والنهي عن التكلم فيما جرى بين الصحابة والحث على التمسك بما في الإحياء كما أنهم كذلك. Pengajian yang lalu kita telah membicarakan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang saleh di zaman dahulu, dan tentunya pekerjaan mereka ikutan kita, contoh bagi kita. Fabihudahum iqtadah. Dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang mereka perbuat, iqtadah, kita disuruh menuruti dan mencontoh. Mereka dalam menjaga anak-anak mereka, baik laki-laki ataupun perempuan. Pertama yang mereka inginkan dan mereka usahakan, seperti yang telah mereka lakukan kepada diri mereka, yaitu mereka menjaga anak-anak mereka jangan sampai hidup di dalam dunia ini dengan dunia punya masalah. Hidup di dalam dunia dengan dunia punya masalah. Dulu orang-orang saleh, kaya ataupun miskin, tidak mempermasalahkan. Sakit ataupun sehat, tidak mempermasalahkan. Kala sehat datang, mereka bersyukur. Kala sakit datang, mereka bersabar dan berobat. Kala kekayaan datang dalam hidup mereka, mereka bersyukur. Tapi kala miskin hadir dalam hidup mereka, mereka menerima dengan lapang dada, dengan husnudzon dan tetap berusaha. Apapun yang dikasih oleh Allah, nggak ada masalah dalam hati dan pikiran mereka, hingga mereka benar-benar orang yang tidak punya masalah. Zaman sahabat, zaman tabi'in, terus dan terus berjalan waktu. Orang-orang tua mengharap anaknya seperti mereka juga. Sebagaimana mereka tidak punya masalah, anak-anak mereka pun mereka inginkan, mereka usahakan tidak punya masalah. Waktu kemudian berjalan, dunia dengan hebatnya menggoda hati semua manusia, hingga kenyamanan, kekayaan, kemewahan dunia telah meracuni hati kebanyakan manusia. Dulu sewaktu lampu PLN belum ada, ini dunia malam hari gelap gulita, dan penduduknya tidak punya masalah. Dinyalakan lampu lilin, duduk di depan rumah ngomong-ngomong sama teman,
canda, ria, tertawa, senyum, jam 10, setengah 11 masing-masing pulang tidur di rumah masing-masing, tidak punya masalah. Bahkan di hulu sungai, di muka rumahnya gelap gulita, yang nyala hanya rokok sama obat nyamuk. Sambil dudukan di muka rumah ngomong-ngomong, candaria, tertawa, pulang. Terus PLN datang masuk dalam kehidupan, lampu pun terang benderang. Bukan PLN-nya yang salah, tapi saat manusia telah tergoda dengan kenyamanan dunia, akhirnya setelah beberapa lama menikmati kenyamanan lampu terang benderang, setelah menikmati, mencintai, setelah mencintai, hati pun tak ingin berpisah. Terbukti kala lampu padam dia gelisah. Ada masalah yang datang dalam hidupnya. Dulu masalah itu enggak ada. Dulu masalah itu enggak hadir. Tapi kenapa setelah dunia dengan kecanggihannya datang, yang harusnya menjawab masalah malah mendatangkan masalah? Itu salah satu contoh. Jadi ulun malam ini mencoba bahasa Indonesia, Pak, karena yang datang ini kan dari beberapa alam provinsi. Datang lampu terang benderang, kitanya telah jatuh cinta kepada kenyamanan lampu yang terang benderang, hingga kitanya kala lampu itu padam, kala lampu itu pajah, hamok. Nah, paham lamok? Paham lah, hamok, gerunung-gerunung. Bungol mana PLN nih, ndak asik-asiknya duduk santai pacahinya lampu, padahal ndak bayar bungolai, gerunung. Maka bini nang dimanai masuk racun dunia. Bahkan dulu berjalan undangan ke undangan 2 km 3 km biasa. Nih kemana nih? Saruan, jauh lah nih, 2 tingkungan aja sih. Dikira 2 tikungan tuh parah aja, kayaknya 2 pal. Biasa, santai aja. Berhadapan lawan panas biasa, gak ada masalah. Tapi kala dunia dengan kecanggihannya datang, mobil, kendaraan, kebiasa nyaman masuk dalam hidup, dicintai, disayangi, akhirnya kada hakon lagi berjalan. Bahkan lebih jeleknya gengsi berjalan. Nah, berarti orang ini hidupnya punya masalah. Hidupnya tuh punya masalah. Dulu duit tetapi ada, santai ya, tetapi berubah muha.
senyum aja, padahal duit nih mah ibuannya aja, santai aja. Sekarang patuh mengikuti duit MM-an. Nah ini naok nih. Terus kebiasa dengan angka duit nang banyak. Apa yang diinginkan, apa yang diperlukan sepertinya mudah didapatkan. Akhirnya timbul di dalam hati menyukai hal seperti ini. Terus sepertinya membenci sudah hal yang kemarin. Nang kada sing duitan dah. Ya kan? Terus diulang lagi oleh Allah sejarah inya kada berduit pulang hamok. Dipadahakannya oranglah menjampi-jampi, jualan kada tapi payu, padahakannya oranglah menyimbur banyu di muka toko. Ada nang sebelah itu guring aja payu berjualan. Ada seorang ini udah kuciak-kuciak diskon 50%, diskon 50%, iya kasih payuan. Itu begaduhan tuyul saku sebelah itu ya. Dia tak terima lagi nggak punya uang. Dulu biasa. Nah, sekarang orang ini telah punya masalah karena bukan dunia yang datang yang salah, tapi dia yang jatuh cinta dengan dunia yang nyaman. Sekarang orang punya masalah, apa bisa tenang? Orang punya masalah, apa bisa bahagia? Oleh karena itu, sholat 2 rakaat dengan orang yang tidak punya masalah beda. Sholat 2 rakaat dengan orang yang punya masalah. Raka'atani minaz zahid afdalu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan orang yang tidak punya masalah dengan ini dunia lebih afdal daripada dunia dan isinya. Nah sekarang kita jujur, kita nih menyeraput bisi masalah. Nyeraput, tau lah menyeraput. Banyak banget. Pokoknya ketika sugih takutan miskin. Sudah punya masalah kita. Kenapa takutan? Harusnya sugih menjawab masalah, malah sugih datang malah nambah masalah. Takut miskin, sebesar takut kemiskinan seitu hilang kebahagiaan. Ketika sehat takut sakit. Ada yang kita takutani dalam hidup. Nah, yang kita takutani ini begonol-begonol berarti masalah begonol-begonol juga. Nah ini yang kita tanamkan di hati anak-anak kita, cucu-cucu kita. Nah, kamu cari dunia untuk cukup. Jangan kamu cari dunia untuk lebih sugih dari orang, lebih mewah daripada orang. Nyawa bercari dunia sebuting aja niat asal cukup. Kada usah sesugih pada orang, kada usah. Karena kalau hendak lebih sugih dari orang, kita terus kalah. Di kampung menang, kita paling sugih, tapi di kampung lain ada yang lebih sugih dari kita, kejar lagi dunia. Terus menang lagi, kita lebih sugih dari orang kampung sebelah, kejar lagi dunia, karena di kampung sebelah ada yang lebih sugih lagi. Akhirnya kesibukan bertambah-tambah. Kita kada pernah waktu untuk istirahat. Dulu jam 5 orang pulang dari kerja, maghrib kumpul sama istri dan anak. Bahkan kalau sudah jam 5 kuitan-kuitan becarian lawan anak, kuciak-kuciak keliling kampung menyuruh anak bulik mandi lawan sembahyang. Sekarang saking dunia telah meracuni kita, kita hendak lebih sugih daripada orang, jam 12 malam belum selesai ngerjakan dunia. Itu fakta, itu kenyataan. Itu hebatnya dunia menggoda kita. Padahal palingkan arah niat, yang kita cari bukannya lebih sugih dari orang, lebih mewah dari orang. Yang kita cari hidup di dunia ini asal cukup.
Yang kedua, targetkan kita makan itu berapa. Kalau sudah 50.000 atau 100.000 sehari, sudah sampai mati kayak itu tarus kita. Biarpun duit di tangan 750 triliun, menyambet juga banyak juga lagi magun-magun menyambet juga, tapi tetap gaya makan tetap 100. Sekali-sekali lah makan yang lebih mahal, tapi bukan itu yang dituju. Yang penting cukup. Man asbaha aminan fi sirbih mu'afan fi badani wa kana lahu qutu yaumi fa ka'annama hisab alaihi dunya au kama qala Nabi. Bila isukan aminan fi sirbih ay nafsih, awaknya ini aman kada dihargai orang, mu'afan fi badani sehat, dan inya lahu qutu yaumi cukup makan sehari, faka'anna mahizat alaihi dunya, seolah-olah ini orang sudah paling sugih di alam semesta. Kalau cari dunia untuk cukup, kita nggak perlu banyak sibuk. Tapi kalau cari dunia untuk lebih sugih dari orang, lebih mewah dari orang, naginya mewah. Melihat gelang jam orang temewah, hendak jual bisa duit dedak cari sibuk. Dapat gelang jam paling mewah, orang kalah kayaknya ada lagi nang gelang jam tak harap pada seorang, cari pulang duit, cari pulang, nukar pulang. Kapan selesainya? Tidak ada kemenangan. Siapapun yang ikut di meja permainan dunia untuk lebih sugih menang, untuk lebih mewah menang, tak akan pernah permainan itu dimenangkan oleh dirinya. Tidak akan pernah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tidak pernah. Nah, jadi ini generasi muda kita tanamkan enak, yang penting kamu cukup. Tidak perlu bermewah-mewah, tidak perlu lebih sugih dari orang. Hidup untuk syukur, hidup untuk cukup, cukup syukur, syukur dengan cukup. Tidak perlu banyak harus bersyukur, sedikit asal cukup syukur. Hebatnya dunia telah kita lihat, sejarah punya catatan. Sa'labah sahabat Nabi hidup di zaman Nabi, melihat dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, tentunya punya kehebatan hati, kekuatan hati. Sudah pernah Nabi menasehati, ya Sa'labah, qalilun tuaddi syukrah khairun min katsirin la tuaddi syukrah. Sa'labah, kamu tidak perlu banyak cari dunia, yang penting cukup dan bersyukur. Itu lebih bagus daripada kamu nanti banyak, takutnya kamu tidak pandai bersyukur. Malah semakin banyak dunia, semakin kamu punya masalah. Kan benar, ngomongan Nabi itu benar. Seandainya, maaf, ini ujian besar, seandainya PLN kedada, AC kedada, mall kedada, mobil kedada, santai aja kita hidup, santai. Gara-gara dunia datang dengan ujiannya, banyak orang yang terperdaya. Nah, oleh karena itu kitanya sebagai orang tua menjaga anak-anak kita yang sekarang ini dunia telah besar-besaran menggoda semua hati manusia, agar kamu cari dunia agar kamu cukup dan bersyukur. Sa'labah akhirnya tidak bisa mensyukuri dunia. Karena apa? Karena sibuk. Kawatah hadir ke majelis sibuk. Nah ini nih, kawatah anu ke pengajian sibuk. Sampai sembahyang zuhur lawan asar aja kata kawa lagi. Kenapa? Sibuk. Jam 12 malam hanya bulik mencari dunia. Karena jatuh tomat guring jam 4 turun pulang. Iya nang lawan anak kadepinan dulu. Hari-hari kayak itu. Ya Pak, sampai mengetok rumah, assalamualaikum,
Bukan anak mama ada tamu nya. Nah, ya. Kenapa ada tamu? Ini ada pilihan dulur abahnya. Tulak sebelum subuh, bulik anak guring, tulak anak guring. Kenapa? Syagalatna amwaluna wa anfusuna. Sibuk. Kenapa jadi sibuk? Ingin lebih sugih dari orang, ingin lebih mewah daripada orang. Putar niat, asal cukup. Dan Allah telah menjamin kecukupan rezeki semua orang. Tinggal dalam cukup bersyukur. Saapa ada parut kita nih diisi nasi, kada mungkin juga kalau sakawah. Kada mungkin, iya kan? Kada mungkin. Derumlah kita perlu banyu untuk minum, kada parut nang halus kucilak nih. Baju paling banyak, baju kaos dalam, baju gamis, menghendak bejes pulang 3 aja. Mensawat makai baju 10 kurang gila. Seapa cukupnya kita? Kita ini cukup asal cukup. Cuma hebat dunia. Kita kata kawa indah. Kita kata kawa bekutik seperti itu sapi diikat irung-irungnya. Kada kawa indah. Kada kawa indah tuh bang. Tepak saya tuntutan. Tepak saya kapar luan. Padahal yang kita bilang keperluan bukanlah keperluan. Yang kita bilang tuntutan bukanlah tuntutan. Hingga dengan sibuknya mencari dunia, umpat bertanding di meja dunia, hendak menang, lebih sugih dari orang, lebih mewah daripada orang, tapi kada pernah menang. Sibuk bertambah, sibuk bertambah, sibuk bertambah. Akhirnya zurtumul maqabir ay muttum wa dufintum. Sampai kamati kada pernah menang. Sampai habis umur kada pernah menang. Nah jadi ini na anum-anuman, santai aja. Santai. Sakit sehat dunia. Sugih miskin dunia. Jangan kita anggap masalah. Nah ini bubuhan MTQ ya kan, musyahadah tilawatul Quran. Oh musabaqah, kok kira musyahadah ya kan. Kalian tidaklah harus tergoda oleh dunia. Kalian pegang Quran, kalian baca Quran. Jangan sampai dunia masuk dalam otak kalian. Menang kalah bukanlah masalah. Ini jangan mau menang kenapa juga, kalah kenapa juga. Yang penting baca Quran bila bujur sahuruk berpahala. Bujur ada, bujur ada. Nah sahuruk berpahala, apalagi betuyuk hurufnya. Ya kan? Ngaji. Kenapa jadi kayak ini? Sakit gigi lah. Iya kan? Maka amjulun tadi musyahadah tilawatul Quran. Kita bukan membaca Quran untuk menang. Kita membaca Quran untuk memusyahadahkan mutakallimnya Quran. Ini ayat-ayat Allah. Ini ayat firman Allah. Kalau ini kalamullah berarti al-mutakallim huwallah. Belajar dulu. Saat mengaji kita merasakan bahwa sesungguhnya saat mengaji ini anugerah Allah, ini kalamnya Allah. Orang memuji sebesar apapun pujian kepada kita, pujian dunia, kita kada perlu mempermasalahkannya. Kenapa? Karena ini bukan kalamnya kita, ini kalamnya Allah. Kita harus sadar ini kalamnya Allah, bukan kalamnya kita. Sebagus-bagus kita mengaji, kita bukanlah pantas untuk dipuji. Kenapa? Ini kalamnya Allah, bukan kalamnya kita. Santai aja. Yang penting mengaji itu bertajwid. Belagu sunat. Ya Allah.
dan pulang jangan kesalah mencuri napas kada boleh. Wadduha wal cuntangnya hinak iya saja ma wadda'aka rabbuka wa qala tapi bisa menyembunyikan cuntangan ini maling profesional. Walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa binak pulangnya tapi bisa yu'tika rabbuka fatarda tam juara satu ujar kita Allahumma salli wa sallim mubarak alaih. Kenapa? Yang berhak megang juara satu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad karena Quran diturunkan kepada beliau, karena Quran adalah haknya beliau. Abdullah ibni Mas'ud qari'nya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah, orangnya rendah dan khaddamnya Rasulullah. Sandal itu dipegang oleh beliau halus orangnya, jadi bilanya sarwan sandal itu di tangan sidin, bilanya Rasulullah keluar hanya dijulung halus endek ke jurang ini nang membunuh Abu Jahal halus saja orang datang kepada Rasul. Apa kata Rasulullah? Mullah bin Mas'ud pun baca Quran. Ya Rasulullah, ulun kada pantas membaca Quran karena Quran itu diturunkan kepada sampian. Ini akhlak. Kita kada pantas merasa bagus baca Quran. Kita kada pantas merasa hebat baca Quran. Kita kada pantas merasa harap pada yang lain. Karena apa? Yang pantas membaca Al-Quran yang wajar dan pantas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasulullah bilang jawabannya Abdullah ibn Mas'ud, ibn Mas'ud, baca Al-Quran. Aku suka orang membaca Al-Quran. Orang membaca Al-Quran. Aku suka, kepingin, suka banget aku bahwa aku itu sukanya mendengarkan orang membaca. Abdullah ibnu Mas'ud merendah, Rasulullah pun panah dan baka dengan Allah. Aku suka orang mendengarkan orang membaca Al-Quran. Buka kitab Masaihid ini di qarinya Sayyidina wa Habibina Muhammad sampai qiraah syadah yang diucapkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Abdullah ibnu Mas'ud lalu berkata, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abun lakum. Ditambahi oleh Abdullah ibn Mas'ud. Pasakatan Nabi dia. Nabi adalah orang yang paling pantas untuk dicinta, paling pantas untuk dipuji, paling pantas untuk disanjung dan dinomor satukan, artinya dilebihkan. Semua istri-istri Nabi adalah ibu bagi orang beriman. Hadis an ummil mu'minin Aisyah, an ummil mu'minin, kalau begitu kata Abdullah ibnu Mas'ud ketika wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abun lahum, berarti piannya abah kami. Kalau bini pian itu ibu kami, wa huwa abul lahum. Bahasa kata Nabi dia. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala
sabda Ibnu Mas'ud. Artinya mereka orang-orang qori harus mengatakan dan mengingat, aku kada pantas merasa hebat baca Al-Quran. Nah, jadi mudah-mudahan acara MTQ berjalan lancar, selancar-lancarnya. Artinya para pembaca Al-Quran kita doakan, mudah-mudahan mereka semua ingat bahwa mereka bukanlah pantas dapat pujian, bukanlah pantas dapat kemuliaan. Mereka hanya pantas mengingat yang pantas dipuji adalah yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Mudah-mudahan. Nah, soal juri itu urusan juri. Ini soal nang membaca, nang ulun doakan ini nang membaca. Mudah-mudahan jangan dahan menang, dahan bebinian Tuhan tak lon unda. Ininya jangan terpikir itu dunia. Nanti kalau sudah kepingin menang, kepingin dan suka menang, masalahnya takut kalah. Nah, ini punya masalah sudah. Jadi baca Quran punya masalah. Terus kalau benar-benar kalah, ya nang bulik tuh aturannya katanjong timbul tak kepale hari. Hati mama mumuk, sakit hati. Maka di kampung sudah unda nang pemenangnya ada harapan bang kawa mengalahkan unda. Suara unda bagus, nafas unda panjang, tenang pasti menang. Kayaknya kalah. Iya nang kada singgulikan lagi ke kampung tuh. Supaya kita kada pantas. Untuk apa? Untuk merasa hebat. Kita kada pantas untuk merasa harap. Nah, oleh karena itu yang kedua, setelah keduniaan dijaga dari hati anak-anak kita, jangan sampai dia punya masalah dunia. Hibbuhum minal i'tiqadatil fasidah. Kita jaga ketauhidannya kepada Allah. Jaga. Jangan sampai hatinya, jangan sampai pikirannya kada berisi aplikasi tauhid. Hingga inya kada tahu di Tuhan, itu aja sudah. Kada tahu di Tuhan. Yang mengaji tadi nah, tahunya dimenang aja pikirannya. Kada tahu di Tuhan dari mana. Pokoknya menang bisa. Dan cekutan kalah. Lewat di muka juri. Bulik di juri. Maka ulun terdaftar bulik di juri. Kenapa? Tidak ada percaya nyawa bisa mengaji. Kenapa? Katut nyawa aja sumbang. Itu lagi suaranya kasihan. Artinya kita i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, kembangkan kepada anak-anak kita. 73 golongan berarti 72 nang salah. Coba pikirkan ya. Jaka sebuting lah nang bujur, sebuting nang salah, nyaman sedikit memilih. Ini sebuting bujur, 72 salah, itu pun al-adad la mafhumalah. 72 itu bukanlah bilangan permanen, bisa aja lebih dari 72. Maka nang selamat sikung. Maka memilih nang selamat ini bertahan mengaku. Ayo. Unda alusuna bertahan mengaku. Nang luput mengaku juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlus sunnah wal jamaah ialah ana wa ashabi. Apa yang kugawi dan diteruskan oleh sahabat-sahabatku, ini yang kita pegang. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'd. Kalian harus pegang sunnahku. Untuk memaham sunnahku, lihatlah kehidupan khulafa'ir rasyidin min ba'd. Ini ahlinya tafsir hadisnya Nabi. Ini orang yang dekat dengan Nabi. Ini orang yang paham dengan Rasulullah. Terus turun menurun
dari sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, hingga sampai kepada kita. Maka dari karena itu ulun memohon dan memohon selalu bahwa marilah kita kembangkan membaca kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena sealim-alim kita zaman sekarang ini tinggal merasai masaknya sudah ilmu, masaknya. Dulu orang berijtihad, dulu orang mengumpulkan hadis seperti Imam Bukhari, kumpulkan beliau hadis Nabi, beliau cara mengumpulkannya, perawinya beliau teliti, lahir perawi sampai kehidupannya sampai wafatnya ada dalam pikiran beliau. Rawi pertama, terus ini rawi dapat dari mana? Dari ini pun tanggal lahirnya, kehidupannya, wafatnya tahu Imam Bukhari. Terus sampai kepada sahabat, semua telah diketahui thiqah, dipercaya orang. Itu gawian Imam Bukhari. Kita sekarang tinggal nang masaknya. Hadis Imam Bukhari sahih, jadi kalau saya cari-cari lagi. Dulu kasihan orang mencariakan hadis-hadis sahih. Dulu orang kasihan mencari hadis buat mengumpulkan fatwa, fatwa fikih, fatwa tasawuf, fatwa tauhid. Sekarang kita masaknya sudah ada, apalagi yang kita pikirkan, apalagi cukup. Kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari fikih cukup, itu masak sudah, masak. Kadusah lagi berpikir undana mencari hukum, unda kikihi di Quran, unda kikihi di hadis, supaya unda dapat ilmu dan pemahaman. Udah kadusah. Kalau pinata salah, kita ini kada ahli masak, kita kada ahlinya bermasak. Jadi mencari makanan yang nyaman di Quran tuh kita kada ahlinya, kita kada paham. Nah ada nang ahlinya, ulama-ulama bahari nang mereka telah memasakkan makanannya dan mereka ahli dalam hal itu, tinggal seorang menyuap aja lagi. Kada ada lagi zaman sekarang orang yang mujtahid mutlak. Memang Tuhan udah menjadi pilihan. Ya, Tuhan sudah memilih orang-orang tertentu. Kayak Imam Bukhari adalah nang pengganti Imam Bukhari ini. Dada, ayo cari hadis Nabi nah. Ulun dapat dari si tukang becak misalnya. Tukang beca nih riwayat hidupnya ini nih, mana ulun sawat memanakibkan tukang beca ini nih? Ya Allah, tukang beca ini dapat di mana? Di pesantren. Di mana gurunya? Di sini gurunya tuh lahir tanggal berapa, kelakuannya kayak apa, suaka menggawi dosa besar. Mana tahu kita? Nggak mungkin kita bisa seperti apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Sampai beliau dengan tegas perawi semua thiqah, dipercaya. Kada mudah hingga hadis yang dhaif itu perawinya yang kada thiqah, bukan hadisnya yang pasti salah, bukan. Bisa aja benar Nabi ngomong, tapi karena perawinya cacat lalu hadisnya dhaif. Padahal itu pernah Nabi ngomong, padahal itu pernah Nabi mengucapkan, cuma gara-gara perawinya misalnya menyawang ayam misalnya, padahal ini memang dari Nabi, cuma perawinya menyawang ayam lalu hadis dhaif. Oleh karena itu soal hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu, hadis ini, hadis itu telah dilakukan oleh ulama-ulama bahari. Kita tinggal masaknya aja lagi, lakonnya teh. Apa lagi? Nah taguk kayak kadusah betakon antal gini apa bahannya? Ya kalau obat batuk tulah permula 4 jadi mbahnya minum itu langsung resing permula.
Betakon nih bahannya apa, cairannya nih apa nih takon kan. Kalau sudah dokter bilang ini obat batuk minum halagi, kada mungkin si bintu membuli. Apalagi ini ulama kada kegampangan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, lalu mengajilah kita kitab tauhid ya, Kifayatul Awam, Sifat 20 Syekh Utsman Betawi. Nah, nang Melayu nang kitab kuningnya ya, kada usah kitab kuning tuh kitab gundul, kita kitab nang berambut jegin dulu. Santai bacanya. Nah, ini Pak, ini kitab sudah sama lawan guru sampai ke Rasulullah. Dari karena itu yang kita jaga setelah belajar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ialah ketauhidan kepada Allah. Satu yang ada di alam semesta ini, yang ada di dalam diri kita, yang ada di langit, yang ada di bumi, semua kisah menunjuk kepada Allah. Tidak ada menunjuk kepada yang lain daripada Allah. Ini sifat 20. Jadi saat kisah diri Allahu Akbar, ini kisah menunjuk kepada Allah. Allah lah yang menggerakkan tangan dari bawah ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang menggerakkan muntung? Ini kisah menunjuk kepada Allah, bukan menunjuk kepada diri. Kita kadang-kadang kada ingat di tauhid, lalu keasikan membaca ayat, keasikan membaca Quran, lalu mengakui unda bang nangarap. Nah, mana bukti kisah itu menunjuk ke diri mana? Bahwa ucapan yang fasih, kelakuan yang baik itu menunjuk kepada diri, enggak ada panahnya. Semua perbuatan baik, bacaan yang baik, panahnya menunjuk kepada Allah. Ini dalil Allah betul. Dalil adanya Allah, dalil hebatnya Allah, dalil baiknya Allah. Ini berarti ini dalil kepada Allah, bukan kepada diri. Sederhana, tapi pengamalannya ada satu mah. Kita ini sudah tabarusuk mengaku-ngaku. Oh, bilanya mengaji tengah malam tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Santai aja. Ada lewat tukang jaga malam. Buktinya lewat menyetok lonceng. Bismillah benyari. Sampai jaga malam tak kipik sideng kasihan. Bapadah nah unda mengaji, nah unda bisi kelebihan, unda mengaji pasih. Apakah bacaan yang pasih menunjuk kepada diri hingga perlu disampaikan, diberitakan ke orang lain? Nggak perlu. Jadi orang ikhlas tengah orang banyak atau sendiri bacaannya datar, karena dia bukan menceritakan dirinya, tapi dia melihat kepada Allah yang menolong dan berbuat baik kepada dirinya. Nah, jadi sekali lagi ulun doakan mudahan nang mengaji supaya ingat Tuhan pintare nang harap kada ikam ngada. Kada bujuran, bujuran. Iyalah. Jadi ini peserta loh bertanya, iyalah. Nah, iyalah. Baju bagus, betapih bagus, Quran pang dibaca ya Allah. Nah, mengaji ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung daripada godaan setan yang membunguli aku. Kan minta kalau bahasa Banjarnya kan? Di antara godaan setan yang membunguli aku supaya beragak dan bersombong-sombong mengaji Quran. Nah, sudah auzubillah sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Semenyaan nang ku baca ini pertolongan Allah, kebaikan Allah, Allah lah yang harap. Nah, bismillah sudah. Ini bismillah sudah, bismillah. Tapi nangaran itu tadi Pak, hati ini wayo ya kada ingat. Maka ada pulang begini enong ohnya. Miti lawannya. Oh. Mudah pura-pura ada tahun itu. Padahal di hati mudahan nyandak lawan undah. Oh. Kita banyak hidup dan waktu menceritakan diri kita.
Kita banyak waktu terbuang mengharap cerita itu ke diri kita, dipuji, disanjung, dihormati, dimuliakan. Semua kisah diri, semua mengesahkan diri kita. Kita sampai-sampai kadeda sawat hendak mengesahkan Allah, kadeda sawat melihat langit, kadeda ingat nih kebesaran Allah, danda buntu akal kita. Apalagi melihat diri, makinnya mengesahkan diri, jauh lalu mengesahkan Allah. Hingga subhanallah yang keluar dari mulut kita adalah bacaan tanpa roh. Alhamdulillah yang keluar dari mulut kita bacaan tanpa roh. Zikir yang kita ucapkan bacaan tanpa roh. Ya walaupun bagus, tapi ada yang lebih bagus. Hifdhuhum minal i'tiqadatil fasidah, dijaga anak-anak kita dari i'tikad yang sasar lagi menyesatkan. Jangan sampai ketauhidannya kepada Allah itu luput. Ya nang orang bahari tak jaga benar anak ini jangan betimbul-timbul, karena bila betimbul catuk orang nyaharuan kalau bilanya timbul pikiran orang bang. Kunjungi orang dulu nah, mucil juga setrum orang dah, tewas dia timbul ya lah, mucil juga di setrum, rupanya pak kajian taguh sepaharuan ini gampang banyu dalam sedot turang lawan mesin, habis banyunya mengacak bener lagi pada karinjing lagi gugurnya. I'tiqad yang benar yaitu menuhanakan Allah dan kededa menuhanakan yang lain dari Allah. Allah Tuhan, lain dari Allah bukan Tuhan. Selesai. Sehebat-hebat apapun makhluk, tetaplah makhluk. Paham? Sehebat-hebat apapun makhluk, hati kita kena ini makhluk, ini bukan Tuhan. Inilah yang menyelamatkan kita ketika kita memuji Rasulullah, memuji orang saleh. Kenapa? Kita sadar sehebat-hebat makhluk, dia adalah makhluk. Jangan khawatir tentang mengkultuskan Nabi, jangan khawatir tentang menuhankan Nabi, jangan takutan menuhankan Nabi. Kenapa? Karena kita kadang mungkin menuhankan Nabi. Karena kita sudah belajar tauhid, makhluk sehebat apapun tidak akan menjadi Tuhan. Perlu jadi renungan rasanya kededa kalimat yang paling mengkhawatirkan di antaranya selain daripada pujian Allah kepada Rasulullah, dan kita pun disuruh nuruti pujian itu kita melakukan. Dalam ayat laqad ja'akum rasulun terakhir bil mu'minina raufun rahimun. Pujian Allah kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad dengan orang beriman raufun ngaran Tuhan, rahimun ngaran Tuhan. Sebenarnya ini yang paling kita khawatir untuk dikultuskan Nabi Muhammad, tapi Allah yang melajari kita kayak itu. Allah melajari, ujar Tuhan Rasulullah bil mu'minin raufun rahimun. Kita lalu membaca Quran kedua ini, aku cuma membaca ini kedua ini kenang jenang kawan kedua ini yang aku takutan kalau pina menuhanakan Nabi Muhammad dintuleh jadi nang bil mukminin raufun rahim itu ditinggal lah ya. Takutan kalau pina aku menuhanakan Nabi bongol jujur kada. Nah coba nih Quran bil mukminin raufun rahim. Allah yang melajari kita, pujilah Rasulullah anta raufun anta rahimun. Apa yang membuat kita khawatir? Tidak ada. Kenapa? Karena kita sudah tahu batasan Rasulullah. Sehebat apapun beliau, kita puji dengan pujian yang kalimatnya bahkan sama menyamai nama Allah.
kalimatnya sama menyamai ngaran Allah, kita tidak akan menuhankan Nabi Muhammad. Tidak akan. Kita tahu betul Rasulullah makhluk, tapi Allah yang menyuruh, pujilah, sanjunglah Rasulullah dengan sesanjung-sanjungnya. Bahkan Allah sendiri yang melajari kalimat terakhir, puji ja Rasulullah ngaran dan kelebihannya sama lawan aku, apa lagi, Raufun Rahim. Nah, jadi kita memuji Rasulullah, apalagi nang anta Samsun, anta Badrun, tuh ada apa maginya? Engkau bagaikan bulan purnama, engkau bagaikan matahari, itu biasa. Ini anta Raufun, anta Rahimun. Di lain ayat Al-Quran bilang, wa innaka latahdi ila man ahbabta. Innaka la tahdi, kau hai kekasihku Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Di lain ayat, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, kau hai kekasihku Muhammad bisa memberi petunjuk kepada semua makhluk. La tahdi ila siratal mustaqim, maf'ulnya kadada berarti dibuang maf'ul lil umum. Siapa aja Nabi kawa memberi petunjuk. Nah, di ayat pertama Nabi dibilang tidak bisa memberi petunjuk. Di ayat Quran juga Nabi kawa memberi petunjuk, berarti dipunya arti yang lain. Allah memberi petunjuk, memberi bakas. Nabi memberi petunjuk, mausahai, tapi tidak memberi bakas. Boleh Nabi dibilang antal hadi ila siratal mustaqim, engkau hai kekasih Allah, hai kekasih ulun Nabi Muhammad, engkau al-hadi, orang yang memberi petunjuk. Coba pujian apa yang lebih mengkhawatirkan dari kalimat ini? Kadada ini malah mengkhawatirkan, takut menyamakan Nabi dengan Allah, tapi Allah sendiri yang melajari, Allah sendiri yang membimbing kita. Raufun Rahimun hadi ila siratal mustaqim. Nah, oleh karena itu tauhid datang, Tuhan adalah Tuhan, makhluk adalah makhluk. Da'athun nasara fi nabiyihim. Jangan kamu ikut-ikutan seperti orang Nasrani yang mereka kelewatan batas memuji Nabi Isa, yaitu kelewatannya menuhanakan. Mun kita kada menuhanakan. Nah, jadi bagus saya. Ya kelak. Mudah-mudahan dengan adanya pembacaan Al-Quran di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan, Banjarmasin jadi Banjar manis, Banjar bungas, Banjar Pak Wali, Banjar Baiman lawan nyaman. Nyaman segala-galanya, nyaman segala-galanya itu berarti kada bisa masalah. Nah, itu tadi kembali kepada hubud dunia. Mudah-mudahan pinanya jar habar malam Sabtu lah pembukaan. Nah, pembukaan berarti penutupannya malam Kamis gajar lah. Itu lain mun melahirkan, mun sudah melahirkan tuh lain, kadada pembukaan, kadada penutupan. Bila pembukaan tuh mencungol tuh ujungnya, kadada penutupan. Kita sudah pembukaan 10 aja, nah ya sudah tak cegar wawah. Iya kan? Tapi kita mendoakan mudah berkat Al-Quran dibaca, berkat Quran kalam Allah dibaca. Jadi giliran pertama membaca, itu hati. Giliran kedua membaca, itu hati. Juri biar jinnya menilai. Letakannya siapakah juara satu, tetap nang juara atau tetap seiko. Juara dah. Kayak apa? Jangan diherani letakannya. Bungol mana aja juri kada diherani nyunda. Ada nih kita supaya Al-Quran dibaca. Kalau kita hendak menang berarti ada dunia di hati kita. Ini kan usah cari menang. Pokoknya aku membaca Quran bertajwid, aku membaca Quran sesuai perintah Allah, aku membaca Quran khusyuk. Udah itu aja yang dijalankan. Kebetulan menang sudah. Apa yang kalian rebut hari ini, kalian bukan orang pertama yang mendapatkannya. Jangan sombong.
juara satu hari ini bukanlah kalian orang pertama yang menemukan juara satu. Banyak sudah juara satu nang bahari-bahari nang bisa lebih hebat daripada kalian. Jangan sombong. Apa yang kita dapat hari ini kelebihan, kita bukan orang pertama yang mendapatkannya. Orang yang pertama mendapatkan kelebihan dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Santai aja lah, santai aja. Jangan gugup. Maka mengajinya di atas banyu. Nah ini karamatnya Banjarmasin. Jadi baluman mengaji sudah bakaramat. Oh iya, duduk di atas banyu ada kegampangan nih kamu. Nah iya. Kebetulan tongkangnya kelihatan. Ya, jika ada nang menyulap tongkang tuh hilang, wah kagum orang bertahan. Besilah duduk tongkangnya hilang. Di atas banyu tuh mengaji, Qurannya berbalik serongan di tiap angin. Ada kegampangan. Iyalah. Nah itu nang mengaji, nang mendangarakan pamula ibadah kayak orang mengaji Quran. Inya bejapayan paha di ujung pohon. Jangan. Orang mengaji Quran inya berpacaran. Jadi pangulun usul lawan pemerintah julun acara di situ ditarangi. Jadi supaya jangan sampai kadep. Karena bila kadep ngarannya maling padang kadap. Orang berpacaran padang kadap. Orang bolah anak gindahano. Jadi dinyaraki, ditarangi. Kayak apa caranya ya Allah? Dan mudah-mudahan banyu tuh kada surut kesian tongkang lawan buaya berkitar lo satu mati empat gelendarakan nah buaya nah di pinggir nah karena di sungai sini ada buaya beberapa ikung insya Allah mun kada luput bah. Ya Allah, bakal pinggir lu buaya kan ini kan pukuli orang. Jadi ditarangin wah mengaji lagi. Contoh mengaji duduk, ya Allah santai. Nah mendarakannya jangan orang mengaji seorang berkendar. Ada boleh ya Allah. Adabnya apa? Idza quri'al Quran fastami'u, walaupun ayat itu turun kepada khutbah. Ikan dan A'udzubillahi minasyaitan. Oh itu cucuk tuh. Nama ngaji itu cucuk nah. Ngarannya utuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh bagus kalau suaranya. Tuh aku nama didik tuh. Cucu mengajinya merotet. Kada boleh. Astami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, la'alla bimakna tahqiq, pasti dapat rahmat. Bila orang tuh baca Quran kita mendangarakan, kita khusyuk ma'itihi, hurufnya jadi dangarakan la'allakum turhamun, pasti mendapat rahmat dari Allah. Isa sudah sadang bebuhan MTQ ini istirahat dulu ya Allah, masah dulu butuh rakungan biasa. Jangan sampai sarut, jangan sampai timbul kena hang HP dimamatiin lo, tapi dihidupi dahanu kena pacar kan SMS lalu mengaji luput, pacar hamok lalu mengaji patah hati. Terganggu hati terganggu. Orang bahari mengaji di Makkah Hikam, surat datang andak bawa hambal, surat datang andak bawa hambal. Tuntung mengaji sudah berpuluh-puluh tahun hanya dibukai berita pertama Kuitan meninggal, berita mama tapi kada tahu lagi mas andak. Jadi mengaji tenang
Mana tenang aja, pas sudah alim gonol nyar membukai santai lagi, tapi alim gonol sudah ada sedih ada hamok lagi. Dan ulun berharap mudah-mudahan pembaca Al-Quran bujur-bujur, jangan hanya di tengah orang banyak, kita sama-sama membaca santai. Dan kepada kori-kori yang sudah kori hebertan, kemungkinan terdaftar tora kori, ya Allah, bulik ke kampung lajariakan anak-anak muda. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Kita zaman sekarang banyak sudah diganggu dunia hingga kadang-kadang menyambat huruf Arab kada fasih, tapi menyambat huruf Inggris fasih. Jadi lajarilah nang kemana-mana nih gerang nih ke Tanjung berapa ya lah seminyaan lah. Jadi nang anu dat bulik kena nah kumpulakan kekanakan pelajari sampai inya paseh, sampai inya bujur. Boka dibari orang ka duit kadaka, pokoknya semiliar pun orang memberi duit kada kawa mengalahkan sebiji huruf Al-Quran. Jangan dianggap semiliar itu banyak untuk melajari sehuruf Al-Quran. Kenapa? Karena huruf Al-Quran di atas dari CM. Bahkan dulu orang saleh ketika melajari anaknya, nak ikan mengaji ke sana, mengaji hari-hari mengaji, lalu nak abah ini menjulungi duit banyak, julungi siden, nah kumbarikan mau banyaknya guru lu melajari setengah saja. Mulai hari itu sidin ampihi anak sidin mengaji di situ. Ujar sidin, orang ini azzamat dunia, telah membesarkan dan mengagungkan dunia daripada Al-Quran. Kebanyakan dari duit bujur dua lah, jangan disiden, jangan banyak dikit aja, ini kebanyakan ampih karena kayak hari ini kadusa lagi mengaji di sini. Kenapa? Karena orang ini telah mengagungkan dunia daripada Al-Quran di hati. Allah, orang bahari gue ini tidak ada jualan memberi banyak, malah nyuruh anak sekolah mencari yang paling murah. Kalau kawanan gratis, ada yang gratis ya bejurut tuh orang ke situ bertahan. Jadi bubuhan ahli dunia, kata mulon ahli dunia nang ini maharap duit, ini engken, jadi nang maharap lon engken berdapat pas kasih dapatan bertahan. Iya kan? Nang gurunya nih maharap lon duit, nah mudahan diberi banyak, nang datang antar anak ini bubuhan raja engken bertahan. Jadi kada ada nang kabulnya. Ini hebatnya dunia, meracuni semua orang. Nang gurunya tamak lawan dunia, nang maantar anak engken lawan dunia, pas kena virus menyan. Akhirnya anak ini ya Rasulullah ya lagi iyalah gilanya kena ada anak berdatang lawan nikam. Ya Allah, jujur aja aku ini bisa mengaji aja Pak, mengaji aja bisa, menurunkan sembahyang berbaya juga bisa, mengaji benar ya bisa, paseh belagu, tapi menurunkan sembahyang kada bisa benar. Aku gini masih belajar tuh, jujur aja, jangan imbang dikira orang karena bila mengaji bisa, anu belagu bisa, harap jangan. Apalagi ini bubuhan ikam karena mentang-mentang juara 1 kah, juara 2, juara 3 atau juara uncit. Ya Allah, datang ke kampung mentang-mentang kori bisa berpender, lalu acara maulid, acara mi'raj kawa kasih tuh aja berceramah. Lalu dikia orang guru seorang kori baca Quran aja bisa, di hukum ngertahu, di agama ngertahu, lalu latu-latu yo berceramah maulid lawan mi'raj anu bisa membaca buku gurunya dedak nenang mau nekanana nenang camuh nih. Kori bisa mengaji aja jadi penceramah, bisa mengaji aja jadi khutbah. Ya nang lalu khutbah sejam lah. Kori jadi hatib, orang khutbah tuh 2 rakaat aja, waktunya menempati sembahyang inya sejam. Maka minta pulang kenapa jadi lawas tampuluk ujaran. Ikan melihat aja kalau orang berjumahat tuh bila terlalu lawas pasti guringan. Lihat hatib-hatib itu, nah hatib-hatib pae. Lihat nang orang nang hadir hari Jumat tuh nah lihat ikan lawas khutbah guring ga orang caget kan dengarkan ikan guring.
Ada yang mulai rumah sudah berniat turun ke masjid digatihan, sudah berniat mulai rumah hendak boring. Innal khutbata fiha makana rak'atain. Seadanya aja kadusa lawas kah satu umat kah pintare nang jadi hatib nah satu umat kah khutbah lawas kah amploknya ya kakak itu juga. Jadi mun magun amploknya kakak itu juga baik satu umat kada lapah mengarang pintare. Di apa lagi aku tuh. Iya lah lawas buka 5.000 juga satu umat 5.000 juga. Mun hatib pintar toh lah dah apa bela lawas ya kalau tep nah andi apa lagi ulun sudah nangka ini cara ulun nah mudahan kan tersinggung. Apa lagi sudah iya Allah lawas di atas mimbar mengarang makam bermemalaman ama ba'du mbah dibuka amplok arah toh wawa patah tangan 500 rupiah duitnya rabit jadi menyambung itu awalnya salah sabalah tangan siwah gitu. Iya wawa patah tangan betul maka menyumpah aku lampu ngomong aja. Mbah dibuka amploknya sekalinya Bilal kesalah mendatangi ke rumah Bilal aku nih malah kada nyaman hati daripada tamakan duit orang aku publikakan diampun ikam Bilalai minta rela aku ada PITH terbuka jadi ngaran aku nih tahu pang dihukum tamakan duit orang kada boleh sedikit jangan banyak sama orang membelikan dia buktinya Bilal husnudzon. Oh ini salah tulis saja Bilal salah tulis saja Bilal. Ini ampun kau juga aja Bilal tulis imam oh apa salah tulis saja Bilal husnudzon. Ada yang ini gaya mode gaya wali kutub tautan temakan ampun orang temakan ambil ampun orang padahal kadikitan lah. Mudahan berkat Quran kita sebertaan kada mengurangi masalah hidup kita. Terlalu banyak yang kita takutani, takutan ini, takutan itu, padahal kita sudah menurut orang kita tuh nyaman, tapi hati kita siapa yang tahu. Kita dalam gejolak takutan, kada nyaman, pusing, sakit hati. Mun orang melihat untungnya si Dinto, tapi kita terlalu besar takutan. Padahal sugih takutan miskin. Nah, padahal sehat tapi takutan ngaring. Takutan, bahkan kadang-kadang terlalu takutan hingga rasanya kada kawa menikmati lagi lawan kesugihan. Hingga kada kawa menikmati lagi lawan kesehatan. Orang akan memuji kita nang menyandang. Nah, mudah-mudahan berkat Al-Qur'an. Karena membaca Al-Quran adalah penawar hati, penghibur hati. Mudah-mudahan hati kita yang punya masalah ini dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wannahyu 'anit takallum fi ma jara bainas sahabah. Kita jangan umpat-umpatan membahas perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam sahabat. Wal haqqu 'ala tamassuk bima fil ihya. Dan mereka semua para dzurriyyat Rasul, orang-orang saleh zaman bahari, mereka menyuruh anak-anak mereka agar pegangannya adalah kitab Ihya Ulumuddin. Kama annahum kadzalik, sebagaimana pegangan mereka sendiri adalah Ihya Ulumuddin. Hatta qala Sayyiduna Abdurrahman As-Saggaf radhiyallahu anhu fi athna'i kalami, sampai pernah berkata Habib Abdurrahman As-Saggaf dalam tengah pemenderan beliau, malam yutali'il ihya fama fihi hayaun. Siapa yang kada pernah membaca kitab Ihya, maka orang itu kadada alamat iman, yaitu pemalu. Kadada
kadada beisi alamat iman, yaitu al-haya minal iman. Sifat malu berbuat dosa adalah tanda iman. Kada pernah membaca kitab Ihya, kada beisi pemalu. Allahu Akbar. Wa qala al-Kazuruni law muhiyat jami'ul ulum. Ada malah seorang ulama besar yang bernama Kazuruni. Apa ujar Sidin? Seandainya dihapus semua ilmu di muka bumi, kitab dibakar, habis semenyaan, lastakhrajtu dzalika minal ihya. Kawa kubulikakan pulang nang terbakar itu, kutulis dengan tanganku, aku hanya dengan membaca kitab Ihya Ulumuddin. Wa kadza Sayyiduna Abu Bakar Al-Aidarus radhiyallahu anhu, demikian juga Habib Abu Bakar Al-Aidarus, karena masyhuban limutala'atil Ihya. Sidin itu sangat ketujuh membaca Ihya, mutala'ah Ihya, belajar Ihya, wa tahsilihi, sampai ditulis tangan. Ihya Ulumuddin itu ditulis tangan. Nah itu bagus saya kepada yang mengaji-ngaji Quran, kalau hendak tulis tangan. Nah jadi selain membaca bisa jadi hafal tuh, bisa jadi hafal, nah menulis. Nah wa tahsil hatta hassala minhu nusakhan hadidatan, sampai Habib Abu Bakar Al-Aidarus Sidin menulis kitab Ihya itu beberapa jilid sampai tamat. Nah tamat tulis pulang, tamat tulis pulang. Iya, mereka banyak hafal Ihya Ulumuddin karena menulis dengan tangan. Naik ke sini dululah, jam 8 sudah. Ulun minta ampun, minta redha dunia akhirat. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, kabul hajat kita, doa-doa kita, diampuni segala dosa kita seumur hidup, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita dengan orang-orang soleh, Allah kumpulkan kita juga di akhirat dengan mereka, bahkan bersama Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita seberataan dimasukkan ke dalam surga bighairi